Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa ja'alana minal muslimin wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul waliyul azizul karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi khuluqin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala siratil mustaqim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, tegakkanlah salat liduluki syamsi, saat tergelincir matahari, dan saat malam hari. Wa qur'anal fajar, dan berilah perhatian kepada salat subuh, karena salat fajar atau salat subuh itu adalah salat yang disaksikan. Artinya kita ini diberikan kewajiban oleh Allah, diberi contoh oleh Rasulullah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu dikerjakan dalam keadaan bagaimanapun, dalam posisi seperti apapun, dimanapun. Tetapi ada hal-hal manusiawi yang secara fitrah manusia itu memiliki kelemahan. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia itu dalam keadaan dhaif atau lemah. Manusia sebagian sakit menjadi kelemahannya. Sebagian manusia safar, maka dalam safar ada kelemahannya. Sebagian manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang tua renta di atas 80, 90, maka di situ kelemahannya. Kemudian manusia ketika melakukan perjalanan hujan lebat dan kelemahan-kelemahan lain yang berkaitan dengan fitrah kemanusiaan kita yang itu tidak bisa kita hindari. Pertanyaannya, apakah ketika hujan lebat nih, hujan, kemudian kita itu sedang berada di masjid, maghrib kita sholat, hujan kita pulang, dalam keadaan hujan kita balik lagi ke masjid untuk sholat isya. Apakah ini bukan merupakan sesuatu hal yang memberatkan buat manusia? Betul. Itu pertanyaan yang logik dan memang itu kejadian. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah sholat maghrib, Allahu Akbar, jadi imam. Sahabat sholat. Saat beliau itu takbiratul ihram, saat sahabat takbiratul ihram menjadi makmum beliau, hujan lebat. Hujan lebat sampai gurun pasir basah, daun-daun kurma basah, angin menerbangkan sebagian daun-daun sampai ke tempat yang jauh. Artinya hujannya itu besar. Nah, ini terus hujannya itu sampai Rasulullah SAW ruku, sujud, sampai duduk tahiyat, sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tetap itu hujannya belum selesai. Kata Rasulullah SAW, ini kita jamak saja sholatnya, karena nanti kita pulang, kalau masih hujan seperti ini akan memberatkan kita. Akhirnya maghrib yang waktu itu ya, jadi Rasulullah ini kejadiannya maghrib, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, udah kita sholat jamak saja. Namanya dalam bahasa Arab itu jamak takdim. Nah, jamak itu digabungkan, takdim itu di waktu yang awal. Menggabungkan dua waktu sholat di waktu sholat yang awal, namanya jamak takdim. Ini kebalikan dari jam'ut takhir. Jadi menjamak di waktu yang akhir.
maghrib ditarik ke isya, zuhur ditarik ke asar. Nah, kalau ditarik ke yang awal itu namanya jamak takdim. Maka karena kejadiannya seperti itu, dari sinilah istimbat hukum yang diambil oleh para fuqaha, oleh para ahli hukum Islam. Jadi berdasarkan kejadian tadi, bolehnya didapatinya rukhsah atau keringanan untuk menjamak itu dengan beberapa ketentuan seperti contoh yang tadi berarti. Pertama, jamak yang dibolehkan itu kalau takdim. Jadi begini, kita sholat maghrib dalam keadaan hujan deras, itu maka boleh disebut sebagai jamak takdim. Tidak berlaku untuk jamak takhir. Jadi maksudnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan maghrib kan? Ah udahlah nanti saya jamak di waktu isya aja. Itu nggak bisa. Nah, jadi yang boleh itu jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak boleh. Nah, saya ulang. Kalau jamak takdim boleh, kalau jamak takhir tidak boleh. Nah, karena nggak ada contoh. Jamak takhir itu nggak ada contoh. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya nggak pernah menjamak takhir karena hujan. Itu nggak pernah. Nah, begitu juga sahabat nggak ada riwayat ya. Jadi yang boleh itu jamak takdim karena hujan, berlaku untuk di waktu maghrib yang kita itu memang saat takbiratul ihram itu memang hujan. Nah, jadi yang pertama itu karena kita itu di waktu yang awal. Nah, jadi maksudnya awal itu maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Awalnya maghrib dengan isya itu maghrib, zuhur dengan asar itu waktu yang awal berarti zuhurnya. Nah, jadi yang pertama itu di waktu yang awal dari dua sholat yang kita jamak. Jadi di maghribnya atau zuhurnya. Nah, kita menjamaknya itu di waktu zuhurnya atau di waktu maghribnya. Kemudian hujannya itu memang hujan yang memungkinkan kita itu mungkin untuk menyebut ini sebagai hujan deras. Kalau hujannya hanya titik ya, rintik, gerimis, itu nggak bisa disebut hujan, nggak bisa. Dan itu nggak berlaku keringanan atau rukhsah ya, keruksohan itu, keringanan untuk menjamak sholat karena hujan. Nggak berlaku. Hujannya juga cuman tetes-tetes, gerimis atau rintik-rintik, nggak bisa. Itu berarti belum dapat rukhsah, belum mendapatkan keringanan, ya kan? Nah, jadi yang pertama takdim, yang kedua hujannya deras. Yang ketiga, nah ini tambahan dari ulama, dan ini sebagian ada yang mengambil, sebagian ada yang tidak. Pendapat yang ketiga ini, yaitu karena sulitnya perjalanan. Sulitnya perjalanan. Contoh, jadi bagi saya yang sholat di sini, kemudian jarak rumah saya misal 1 kilometer. Kalau saya nggak jamak, kemudian nyampe rumah dan diperkirakan hujan ini lama, kalau balik lagi dalam keadaan hujan kan merepotkan gitu loh. Nah, padahal di perjalanan kan cukup jauh 1 kilometer. Apalagi jalannya itu ditambah becek, berlubang-lubang, berlumpur, ya sudah. Yang seperti ini diberikan keringanan, dibolehkan untuk menjamak sholat isyaknya itu dilakukan pada waktu maghrib. Tapi sebagian ulama mengatakan yang ketiga ini tidak masuk syarat. Yang penting dilakukan di waktu awal atau di waktu qadim, ya di waktu awal, di waktu yang dahulu, maksudnya bukan di waktu akhir. Yang kedua, layak memang disebut sebagai hujan yang deras. Maka yang syarat pertama dan kedua itu disepakati, yaitu terjadinya hujan dilakukan di waktu sholat yang pertama. Sedangkan yang ketiga ini ulama berbeda pendapat, apakah perjalanan itu dimasukkan sebagai syarat untuk melakukan jamak takdim atau tidak dimasukkan syarat.
Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas jika hujan saat takbiratul ihram itu sudah terjadi hujan. Nah, jadi gini, tidak boleh kalau kita ini belum hujan sudah begini. Oh, ini langit gelap akan hujan. Sudah Allahu Akbar. Itu belum masuk ke kebolehan jamak ya. Jadi waktu takbiratul ihram itu sudah memang hujan gitu. Nah, kemudian ketika kita jamak takdim kan niat karena hujan deras saya mau jamak. Tetapi pas Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ternyata hujannya reda, berhenti, nggak berlaku lagi itu kebolehan. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi di waktu jamak takdim, waktu takbiratul ihram itu sudah hujan, selesai salam masih hujan. Kemudian hujannya itu memang layak disebut hujan deras. Kemudian yang ketiga itu perjalanan. Jika memenuhi 3 syarat tadi, maka kita dibolehkan untuk menjamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardh